Dan membatasi alokasi puluhan kementerian hanya buat makan bergizi gratis. Ya, apa rasa tega itu dikasih penghargaan Muri sekalian saja? Hah? Jadi penghargaan Muri dengan rasa tega yang sangat buat rakyat ini. Setuju apa gitu? Ini tiba-tiba dalam benak Om Begawan tuh punya pemikiran tuh. Dan kepikiran kalau Museum Rekor Indonesia alias Muri, Muri bukan anggota Kosplus loh, bukan, tapi Muri Museum Rekor Indonesia, itu mesti ngasih penghargaan pada program makan bergizi gratis. Loh, malah bila perlu tuh penghargaannya tidak satu saja, banyak kategori yang bisa diberikan. Ya monggo nanti yang pas dikasih penghargaan Muri yang nerima bisa Pak Dadan Hidayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau Pak Presiden langsung, nggak apa-apa yang memiliki ide. Silakan saja. Atau mau diwakilkan sama Wakil Presiden, ya boleh. Nah, ini dalam pemikiran Om Begawan loh. Mau bagaimanapun dilihat dari banyak aspek atau dianalisa dengan beragam sudut pandang. Program ini statusnya lebih dari layak menerima penghargaan pemecah rekor Muri. Ini saya nggak ngenyek loh, ini hanya sebagai dorongan supaya dievaluasi sama Pak Prabowo. Tolong yang kenal sama Pak Jaya Suprana, hubungi atau share aja link ngompol episode ini, biar tak usah ragu-ragu ndang ke kantor Presiden atau kantor Badan Gizi Nasional bahwa penghargaan lalu diserahkan. Nah, saking hebatnya program ini, penghargaannya jangan satu aja, kasih yang banyak sekalian. Apalagi ini program andalannya Presiden loh, biar dia bangga seneng idenya bisa mendapatkan penghargaan Muri. Nah, nanti pas kunjungan kenegaraan atau menghadiri acara internasional bisa diceritakan itu. Iya loh, prestasi Presiden bukan dengan lain lah dengan presiden-presiden yang lain. Ya, sebentar lagi pelaksanaan makan bergizi akan memasuki perjalanannya genap 1 bulan. Oh, jangan nyepelek ini. Mempertahankan proyek rumit begini bisa berlangsung 1 bulan. Gak ada yang bisa kecuali Pak Prabowo. Presiden lain jangankan menjalankan, berani punya ide ini saja tak acungi jempol. Ini sebenarnya ide bagus ini. Nah iya, ini satu-satunya program yang sulit diterima nalar sebenarnya. Dengan membagikan makan bergizi gratis untuk seluruh siswa. Ya, tapi kan bisa diimplementasikan. Ampuh ini. Bisa dibilang ini bentuk keberanian. Tapi berani atau nekat ini. Om Begawan susah beda gini. Ini beneran ini, hanya Pak Prabowo yang tahan kritik. Tahan dirasani anak buah dewe. Juga tidak merasa merepotkan puluhan ribu guru yang sekolahnya sudah menerima program ini. Nah, kira-kira penghargaan apa yang pas, yang kriterianya sesuai buat program ini? Om Begawan sih punya banyak. Ngompolers juga boleh usul. Diketik aja di kolom komentar ini. Siapa tahu beneran dari Muri bisa mendengarkan lalu kasih penghargaan. Yang pertama nih, makan bergizi layak buat dapat rekor Muri sebagai program yang penganggarannya tidak konsisten. Itu pertama. Ini dicatat ya. Supaya nanti pemerintah juga mendengarkan ini kritik dari Om Begawan. Yang pertama, anggarannya tidak konsisten. Maksudnya gimana? Penganggaran yang mana? Ya baik penganggaran total maupun penganggaran buat makan bergizi proporsinya. Untuk anggaran setahun dulu digembor-gemborkan bakal menghabiskan anggaran 450 triliun. Itu setahun bisa bangun IKN. Kemudian pada tahun pertama dikabarkan hanya tersedia 71 triliun hingga Juni. Baru dianggarkan segitu. Nah, artinya kan jauh dari
anggaran pertama itu. Pemerintah butuh tambahan anggaran. Bila program ini mau sampai Desember loh. Nah, beberapa waktu lalu kayaknya ada permintaan agar semua kementerian dan lembaga kudu dong ngirit, mengetatkan ikat pinggang, mengencangkan perut. Ya, pokoknya harus ngirit, menjalankan program-programnya kementerian yang lain harus efisien. Biar bisa buat nambahi program makan bergizi gratis. Loh, berapa tambahan yang diperkirakan? Kabarnya sih sekitar 140 triliun. Bener segitu itu. Ya kalau dihitung-hitung yang dilakukan bendahara negara, itu angka yang kira-kira pas lah buat nambah atau memperbesar jumlah sasarannya itu. Lah kok yang terbaru, saya nganyar ini lagi loh. Mbak Ani yang bagian ngitung-ngitung duit sebagai Menkyu bilang tambahan yang bisa dialokasikan hanya 100 triliun. Lah meleset dari perkiraan. Sehingga total tahun ini disediakan 171 triliun. Itu anggaran nasional loh, sampai Desember. Nah, sedangkan anggaran proporsi lebih dinamis lagi, luwih gayeng. Tadi anggaran nasional yang disiapkan oleh APBN. Nah, ini anggaran porsi. Entul-entulannya di luar prediksi masyarakat. Prakteknya ya kaya roller coaster itu marai deg-degan. Mupeng-mupeng ini. Awal mulanya angkanya itu 35.000 per porsi. Wah, 35 ya bergizi tenan itu. Nah, tapi kemudian berkurang. Berkurang 20.000 jadi 15.000. Waduh, itu apa lagi? Akhirnya fix dianggarkan hanya cemban. Tahu cemban? Cemban. Ngomong lu sudah ngerti tuh cemban tuh. 10.000 atau 10.000. Lah mbok kira ini kepala Badan Gizi Nasional orang ngelus dodo ini. Waktu presiden memutuskan nominal satu porsinya hanya 10.000. Ya emosinya ya genah sampai umbun-umbun itu Badan Gizi Nasional. Sing arep ngecake uang 10.000 menjadi porsi makan yang bergizi itu piye. Lah tapi ya nggak berani apa-apa. Akhirnya ya hanya menjalankan perintah saja. Itu penghargaan kedua rekor muri yang juga bisa diberikan pada program ini. Soal menu wajib yang semula direncanakan ada susu loh. Akhirnya zong, menu susu diganti susu kotak yang sebenarnya nggak sehat buat anak-anak. Karena banyak gulanya dan banyak pengawetnya. Ganti seminggu 2 kali susu. Lalu ada ganti susu ikan. Ganti lagi daun kelor. Aduh Pak Prabowo, Pak Prabowo. Ayolah ini dievaluasi agar masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik dari masyarakat, dari pemerintah. Nek terpaksanya nggak bisa dipenuhi daun kelor ya diubah ke lauk. Ganti telur buat protein. Andai terpaksa nggak ada telur, ya ijole itu akhirnya itu punya ide kepala Badan Gizi Nasional itu bahwa pengganti protein itu bisa dari serangga atau belalang dan juga ulat sagu. Di beberapa daerah yang memang ada ulat sagu seperti di Papua, lalu di Maluku dan sebagainya. Nah, jadi kategorinya program pemerintah yang implementasinya bisa tersedianya bahan pangan di lokasi program. Lepas dengar ada lauk serangga atau ulat sagu, Om Begawan tuh bayangke. Lah apa bocah-bocah itu kayak YouTuber Dede Inawen itu ya. Yang suka makan makanan ekstrim itu. Makan kelabang, makan kalajengking, ular, kadal dan sebagainya. Anak-anak kan ya nggak bisa semuanya seperti itu kan. Meskipun itu di Papua loh. Atau di Maluku sana loh. Mungkin kalau itu orang pedalaman is oke lah. Karena memang ada kesukaan di sana seperti Om Begawan waktu kecil. Suka makan belalang,
Ya, karena itu hanya hiburan saja, bukan sebagai makanan pokok. Nah, maksud begawan, menu serangga atau ulat sagu di beberapa daerah memang bukan hal yang mengerikan atau menjijikkan maksudnya. Tetapi mengumumkan lauk pauk pengganti protein serangga atau ulat sagu buat tingkat nasional malah mulai marahi geger. Akhirnya siswa-siswa yang memang jauh dari jangkauan ulat sagu dengan belalang itu kan jadi mikir lah. Orang tua dan siswa yang tidak ngerti karepe jadi bergidik gitu. Gila, merinding. Apalagi anak-anak yang di Pulau Jawa ini. Nah, ngerti ulat aja udah mereka lari terbirit-birit suruh makan. Ya was-was kalau anak mereka atau siswa kebayang pas mau ngemplok makan bergizi, bayanginnya ulat sagu. Ya mestinya cukup kabarkan para pengelola makan bergizi aja di wilayah yang sering mengkonsumsi belalang atau ulat sagu. Jadi jangan digebyah-uyah secara nasional diumumkan. Iya. Yang tidak pernah tahu kan bayangin ini menu lauknya itu serangga yang hidupnya di tempat kotor, jorok. Bukan sesuatu yang normal, gue lau. Malah marahin mual di perut. Nah punya ide itu ya bagus sih. Nah ya umpan-papan itu. Ngelihat tempat situasi, momentum dan aspek. Memang serangga seperti belalang di Cina sana sudah jadi konsumsi rutin malah diternakan. Itu di Cina. Lah di Indonesia kan belum terbiasa. Memang harus ada proses. Ya jadikanlah serangga dengan ulat sagu itu menjadi dipatenkan. Menjadi barang konsumtif untuk makan itu. Nah penghargaan murid berikutnya. Tadi yang kedua yaitu tadi masalah yang pertama tidak konsisten anggaran, yang kedua tidak konsisten masalah menu dan juga anggaran porsi. Nah yang ketiga ini bisa diberikan sebagai program dengan kategori yang iso mundur perkorone apa. Entah mundur pelaksanaannya, entah mundur partnya, hingga bikin mundur karyawan pengelola makan bergizi. Ini yang ketiga. Presiden akhir tahun lalu bilang makan bergizi mulai tanggal 2 Januari. Jebul siapnya tanggal 6 karena siswanya masuk tanggal 6. Kan mundur dari jadwal semula itu. Dan tanggal 6 Januari itu tidak diterapkan di semua sekolah, di semua kabupaten kota, di semua provinsi. Tidak begitu juga. Sampai sekarang belum semua rata. Di Jogja misalnya untuk jenjang SMA rencana semula bergulir makan bergizi 20 Januari. Pindah Februari nanti. Nah sementara SD dan SMP wis berjalan duluan, tidak hanya di Jogja, di Sumatera Selatan. Lalu 7 wilayahnya yang juga semula direncanakan 20 Januari juga yang mundur ke Februari. Banyak itu. Lah apa masalahnya? Masalahnya 23 dapur umum atau SPPG itu terkendala kesiapan. Berarti urung siap masak, mungkin urung siap tukang masak, atau duitnya belum siap, ya banyak hal kendalanya. Loh, awalnya mau dijalankan 3 Februari, geser jadi 17 Februari. Rodo adoh waktunya itu. Loh, hal yang sama terjadi juga loh di Kota Padang. Tapi penyebabnya berbeda. Mereka mundur dikarenakan belum siapnya peralatan. Jadi buat ngompoles andi anak-anak belum mendapatkan makan bergizi berarti wilayah teman-teman ini masuk dalam peta mundur yang alasannya bisa macam-macam. Nah di Tasikmalaya itu ada juga itu 35 pengelola itu ditipu. Orang yang mencatat nama Mayor Teddy. Belum apa-apa sudah ketipu. Itu ada itu. Ini berita terbaru ini. Nah di Kebumen, Kutai, Kertanegara, Majalengka, Pandeglang serta puluhan daerah lainnya. Nasibnya sama saja, mundur dari jadwal. Dan di Sumeneb ini unik lagi. Beda sama yang lain yang terjadi di Sumeneb, kru dapur umum pilih mundur, tidak mau terlibat di program makan bergizi. Karena apa itu?
Tapi penyebabnya itu katanya ketidakjelasan jam kerja maupun berapa gaji yang bakal mereka dapatkan. Entol-entolannya nggak dapat itu. Ya mungkin jam kerja juga harus ditertibkan. Ini makan bergizi gratis itu jam berapa? Udah orang jelas ya, bisa nanti ada jam 2, jam 8. Wah, ini membingungkan siswa. Lah kok bisa? Bukankah harusnya setiap karyawan atau tenaga kerja itu kan diberitahu dulu. Ada wawancara dulu. Berapa jam sih mereka bekerja? Kan ada wawancaranya. Lalu jam kerja mulai jam berapa, pulang jam berapa kan ada. Juga sejak awal idealnya kan hanya ya harus tahu berapa mereka mau dibayar. Nah, program makan bergizi ini memang kayaknya banyak ngebantu siswa, kayaknya. Tapi dengan jumlah porsi yang ngungkuli layanan catering, ribuan porsi per hari loh ini. Dan mesti disajikan antara pukul 9-11 pagi. Gak kebayang nih kerja di dapur. Gendandapan, tahu gendandapan. Wah ya kemrungsung dan sebagainya. Mereka bisa kerja mulai sore loh, malam hingga subuh sampai pagi. Tergantung urusannya apa. Nek persayuran ya motong-motong, ngupas, nyacah. Mungkin agak awal, jam 8 malam mereka sudah mulai kerja. Ini berat nih pekerjaan ini. Lemburan malam. Tapi yang ngolah bisa lebih malam lagi itu. Setelah dipersiapkan itu baru dimasak jam 3. Nanti mateng jam 5 baru ditotok. Di-packing dan sebagainya. Lah apa itu manusiawi dalam pekerja seperti itu? Melek bengi bendino, nek security ya tengok-tengok, nggak pakai kerja, sambil ngopi. Lah ini tukang masak loh, kan diubah terus itu. Berapa sih gajinya mereka? Segede apa upahnya? Dikerjakan tiap hari apa? Nggak rusak tubuhnya mereka tuh. Lah para pekerja itu dijamin BPJS apa enggak? Loh, berat loh kalau begini. Nah, Pak PJ sebagai Menteri HAM, juga Pak Yasir selaku Menteri Tenaga Kerja, untuk melihat kondisi mereka loh. Jangan semaunya sendiri. Apakah ini manusiawi dengan pekerjaan yang tiap hari seperti ini? Dan biasanya yang bekerja itu ibu-ibu kebanyakan kalau tukang masak. Bapak-bapak ada sih tapi nggak banyak. Para pekerja itu naik bertahan 2 bulan, hebat itu. Tiap malam. Dari jam 7 malam sampai subuh tiap hari itu. Siangnya, paginya belanja. Sedangkan tukang masak yang lain, ini masih kejadian di dapur umum loh. Semenep aja loh. Mundur karena tidak dapat makan, malah disuruh makan sisa punya siswa yang tidak habis. Orang ngeri. Horor loh. Nah, kategori rekor muri yang lain. Ya mungkin bisa diserahkan ke makan bergizi gratis adalah program yang bisa mematikan usaha milik rakyat yang lain. Tanpa perlu menjelek-jelekan pesaingnya. Makan bergizi membuat kantin sekolah, pedagang keliling, warung dekat sekolah. Itu kukutan, mati semua, nggak ada yang jajan. Akhirnya apa? Berapa ribu UMKM pedagang kecil yang habis. Akhirnya mereka tidak bisa bekerja. Diambil alih oleh negara. Bukan mereka yang harus dibantu, tapi mereka juga malah disusahkan ini. Bagaimana mereka bisa bertahan bila anak-anak sudah kenyang duluan? Apakah hal ini pernah dipikirkan sama pemerintah? Tidakkah semestinya mereka ditawari dulu atau diminta terlibat dalam dapur umum makan bergizi? Supaya mereka juga mendapatkan pekerjaan ketika warungnya nggak laku. Sehingga waktu program jalan mereka tidak kena imbasnya. Apa pernah di antara kita yang memikirkan nasib mereka sekarang? Para penjual makan warung makan di sekolahan-sekolahan itu, kantin-kantin di sekolahan. Nggak ada yang mikir. Kemana gini mereka nyari nafkah? Kalau sudah nggak ada yang jajan. Mosok bakul cilok, cireng, bakso, cek. Yang kemampuan modalnya paling 200.000 hingga 400.000. Yang harganya jualnya cuma 2.000 tak loh. Hingga 4.000. Pindah dodolan ke perkantoran. Atau di lapangan, di alun-alun. Kalau semua ngelumpuk di sana yang tuku sopok. Bakul yang jualan di desa mesti menempuh perjalanan jauh ke kota. Apa ya bakal laku jualan mereka? Atau mereka bisa bertahan menghadapi hidup? Nah, daftar penghargaan muri urutan selanjutnya mungkin sifatnya tantangan atau prediksi.
kasih penghargaan makan bergizi untuk kategori program pemerintah yang masa depannya belum jelas. Apakah masih bisa bertahan? Atau malah dihentikan sebelum 5 tahun ketika presiden masih menjabat? Untuk program ini, mengapa bisa tak sebut begitu? Lu baru saja ada kabar loh, Kementerian PU mesti memotong anggaran hingga 80% hanya demi efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran dialihkan buat makan bergizi gratis. Akhirnya apa? Pembangunan di semua lini daerah berhenti, bahkan turun. Nanti akan banyak jalan-jalan berlubang, banyak jembatan yang tak terawat, maintenance sudah nggak ada lagi. Nanti kalau jalan-jalan berlubang, akhirnya apa dampaknya ke masyarakat? Masyarakat apa nanti akhirnya? Transportasi terganggu. Dan pengalihannya kalau transportasi terganggu, ya makan bergizi gratis akan terganggu. Karena perjalanan sayur, perjalanan apa, bahan pokok yang akhirnya terkendala. Otomatis tahun ini loh, pekerjaan umum hanya mengelola 22,19 triliun. Sebuah angka yang sulit diterima nalar untuk pembangunan seluruh Indonesia. Buat ngurus infrastruktur se-Indonesia itu membayangkan biaya pemeliharaan saja, maintenance kayak waduk, bendungan, jembatan, gedung. Lalu masih ada maintenance jalan, irigasi, serta infrastruktur lainnya. Apa cukup duitnya untuk segitu? Bobol, jebol lagi semua nanti. Akhirnya apa? Kalau tidak ada perawatan waduk, tidak ada perawatan tanggul, banjir lagi, bencana lagi. Rusak ini pembangunan Indonesia ini. Setega itukah pemerintah sekarang kepada rakyat? Hanya memikirkan siswa-siswa yang sebenarnya mereka tidak sangat-sangat membutuhkan untuk makan itu. Tidak sangat-sangat urgent untuk diberikan makan bergizi gratis. Dan membatasi alokasi puluhan kementerian hanya buat makan bergizi gratis. Nah, apa rasa tega itu dikasih penghargaan MURI sekalian saja? Hah? Jadi penghargaan MURI dengan rasa tega yang sangat buat rakyat ini. Setuju apa gitu? Inilah. Semoga apa yang saya sampaikan, Umpul Kawan sampaikan ini, opini, pendapat Umpul Kawan, didengar oleh pemerintah dan menjadi evaluasi agar program-program ini jangan malu, tidak usah ragu untuk dievaluasi kalau perlu dihentikan untuk urusan yang lebih baik, lebih berguna bagi rakyat Indonesia. Itu ya. Dari Umpul Kawan, salam Umpul. Jangan lupa subscribe. Dadah.